Gadis kecil ini besar di panti asuhan sejak kecil. Pada hari itu, CEO datang dengan anaknya untuk mengakuinya. Ketika ayah dan putri pertama kali bertemu, gadis kecil itu merasa dia sangat mirip dengan ayah dalam mimpinya. Ini untukmu, Paman. Ini apa? Ini mie yang enak sekali. Apakah dia ayahku? Dia mirip sekali denganku. Paman, tanganmu sangat besar, seperti anak-anak lainnya. Tangan ayahku sebesar itu. Sampai jumpa, Paman. Sampai jumpa, Kakak. Ada apa? Kamu pergi dan lakukan tes kekerabatan dengan saya. Jika begitu, aku akan kembali untukmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Ayo pergi. Naiklah. Yi, tubuhmu kotor. Kamu akan mengotori mobil kakak. Maka pergilah ke bagasi belakang. Kembali. Jangan pura-pura lemah di depanku. Apakah kamu pikir aku tidak menyadarinya? Kamu naik mobil. Jangan membuatku mengulanginya. Setelah hasilnya keluar, aku akan menemukanmu. Pak Chen, antar dia ke panti asuhan. Pengemis kecil, jangan berpikir kami datang mencarimu. Kamu akan memiliki keluarga. Sebelum hasilnya keluar, tetaplah tinggal di panti asuhan. Jangan bilang ke orang lain. Dia adalah ayahmu. Mengerti, kalau aku bukan anakmu. Bisakah aku bertemu denganmu lagi? Mereka tidak akan menginginkanmu. Kamu tinggal di panti asuhan selama 5 tahun. Dijemput oleh ibumu selama 1 tahun. Apakah pria itu pernah datang menemuimu? Kakak laki-laki, apakah kamu tidak ingin? Biarkan dia pergi. Kamu sangat senang ketika dia kembali. Memang begitu. Kamu tidak mau makan saat dia tidak ada. Ayah, apakah kamu tidak akan menerimaku? Yanyi, benar-benar putri kandungku. Aku tidak setuju. Meskipun dia adalah anak kandungmu, saya juga tidak setuju. Bagaimana jika dia seperti ibunya yang jahat? Bagaimana jika dia akan menyakiti ibuku? Hai kakak laki-laki, hasilnya sudah keluar. Kamu bukan anak perempuan ayahku. Kakak, aku akan mengambil hadiah untukmu. Ayo pergi. Tunggu aku, kakak. Berhenti. Kakak, ini hadiah dariku untukmu. Ini adalah paman. Ini adalah kakak. Apa tujuannya? Aku bukan ayahmu. Apakah kamu sedih? Aku sangat senang ketika paman datang. Kamu membohonginya, bukan? Dia adalah putri kandungmu, bukan? Kamu sebenarnya tidak butuh makanan sepiring darinya. Mengapa harus membiarkannya tetap menjadi yatim piatu? Dia sangat lucu. Mengapa kalian tidak menginginkannya? Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Mengapa dia melindungi pengemis kecil seperti itu? Apa hubunganmu dengannya? Gu Zun, apa? Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Tindakanmu saat menyelamatkanku tadi keren banget. Seperti Kamen Rider. Jika aku benar-benar Kamen Rider, aku pasti akan membuatmu tetap di sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ayo pergi. Aku tidak tega meninggalkanmu, Gu Huai. Apakah kita akan bertemu lagi? Pasti akan. Aku akan merindukanmu, Gu Huai. Maaf, Anda mencari siapa? Aku datang menjemput cucu, Gu Huai. Dia adalah Gu Zun. Kamu terlihat bagus. Kamu adalah milik kita di masa depan. Kamu adalah pewaris perusahaan keluarga Gu. Apa yang kamu inginkan, kamu dapatkan. Kamu ingin bintang. Aku akan membelikanmu bintang. Aku akan membelikanmu pulau kecil. Aku ingin menjadi putri keluarga Sen. Tidak heran kamu adalah keturunan keluarga Gu. Menarik. Alasannya aku menjemputmu pulang. Bukan karena aku ayahmu, Dunia Dove, tapi karena aku mengenal pamanmu, kakak perempuan ibumu. Itu adalah ibuku. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Aku benci kamu. Ibumu seharusnya tidak. Jangan mencaci ibuku. Kadang-kadang ibu akan marah. Tapi sebagian besar waktu, dia hanya menangis. Menangis karena apa? Menangis dan memanggil kakak perempuan. Kamu mendekati suamiku lagi. Mama, tidak benar. Mama sudah bilang, saat dia bersama pria, jangan biarkan aku muncul. Mengapa kamu lari? Lihat, masih ada seorang anak kecil. Lihatlah masalah ini. Kartu ini untukmu. Di dalamnya ada 1 juta. Setiap bulan selanjutnya, semuanya memiliki uang saku sebesar 1 juta. Jika tidak cukup, kamu bisa minta lagi kepada saya. 1 juta. Berapa banyak bungkus mie instan yang bisa dibeli dengan itu? Jangan terlihat begitu miskin. Bagaimana? Baik kan? Biarkan Jingci membawamu membeli yang baru. Mengapa harus aku? Karena kamu adalah sepupu laki-lakinya. Jadi kamu masih dia. Jangan bawa dia kembali. Oh, sudah dibawa kembali. Aku meminta Jingci untuk membawanya pergi membeli pakaian. Tolong jaga dia untuk sementara waktu, sampai dia masuk universitas.
Aku tidak ingin Miang melihat ini. Jadi aku akan membantu membesarkannya. Lalu biarkan dia. Kemudian biarkan dia merawatku hingga akhir hayatku. Luar biasa. Bukan, aku tidak akan mengurangi uangmu. Apakah aku kekurangan uangmu? Dia adalah putri Yan Zixi. Kenapa aku harus membantunya? Zixi, tolong berikan segelas air kepadanya. Kakak ipar di Amerika. Kakak perempuanku belum pulang. Kalau begitu minum segelas air dan tunggu dengan sabar. Saya akan meneleponnya. Terima kasih. Kakak ipar, apakah kamu tidak enak badan? Kakak ipar, kamu tidak enak badan ya? Unyang. Yan Zixi, asalkan kamu diusir. Harta milik keluarga Yan. Aku bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak. Nyonya Yan, tanda-tanda gangguan bipolar Anda kambuh. Mohon patuhi instruksi dokter dan minum obat tepat waktu. Pastikan menjaga stabilitas emosi Anda. Yan Wei yang hamil kembar. Saya pertama kali bertemu An Yu. Kamu berdasarkan apa mengambilnya dariku? Yan Wei yang hamil anak kembar. Ketika dia melahirkan, bawakan yang paling kecil padaku. Bilang saja dia meninggal. Zixi, izinkan aku memberitahumu. Aku tidak pernah mencintaimu. Sekarang tidak ada. Tidak akan ada lagi di masa depan. Aku tidak punya adik perempuan yang sejahat kamu. Kamu telah menghancurkan wajah keluarga Yan. Tutup mulut, tutup mulut. Semua orang, tutup mulut. Kita hanya bisa melindungi tuan muda kecil. Nyonya kecil meninggal. Putri Wei Yang menjadi putriku. Bagaimana Anda akan memperlakukannya? Yan Zixi melakukan kejahatan penganiayaan dengan sengaja, menyebabkan luka serius. Dihukum penjara 5 tahun. Siapa yang datang dengan maksud apa? Aku adalah ibumu. Ayo pulang bersamaku. Aku datang dengan maksud. Apakah aku akan memiliki rumah sekarang? Maafkan aku, kakak. Aku tidak seharusnya berada terlalu dekat denganmu. Apa maksudmu? Kakak hanya merasa kotor sendiri, tidak bisa berjalan di sampingmu. Ibuku bilang aku adalah kesalahan. Kesalahan tidak pantas hidup dengan baik. Aku lagi ngomong salah lagi. Kakak pasti marah. Anak pengemis, pergi ke sana dan tunggu aku. Ingat, jangan menunduk. Jangan melakukan hal memalukan. Kamu dengar tidak? Dari mana datangnya anak kecil ini? Tidak ada orang dewasa sama sekali. Keluar dari sini dengan tubuh yang kotor. Jangan kotori bajuku. Kakak bilang, biarkan aku tinggal di sini dulu. Tunggu dia sebentar. Kamu ini, jika dijumlahkan dari kepala hingga kaki, tidak punya 100 yuan pun. Di toko kami, 1 kancing saja. Lebih dari 100. Keluar. Tidak bolehkah aku menunggu di pintu? Baiklah, dengan penampilanmu yang kumuh seperti itu, kemana kakakmu bisa pergi dengan baik? Kamu tidak boleh mengatakan kakakku. Kakakku seperti karakter dalam kartun. Seperti seorang pangeran. Kakakmu membawamu ke sini. Tidak tahu. Kalian pikir kalian siapa? Bagaimana orang ini bisa mengganggu anak kecil? Aku akan menemani kamu berjalan-jalan. Mempengaruhi citra merek kami. Bagaimana kita bisa berbisnis? Kamu tidak boleh mengatakan kakakku. Kamu tidak boleh mengatakan kakakku. Kakakku membawaku untuk membeli pakaian. Dia orang baik. Dia tidak seperti yang kamu katakan. Tuan Sen, selamat datang. Mengapa tidak mengatakan apa-apa? Ayo, aku akan menemani kamu berjalan-jalan. Pasti kakakmu hanya seorang pengemis. Tidak boleh dikatakan. Melukai harga diri.